hari yang indah ini, hari Minggu yang indah ini, kiranya kita akan kembali beribadah secara online dan kita akan memulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu, dan biarlah hari Minggu yang indah ini Tuhan akan kembali menguatkan kita, baik lewat pujian penyembahan, baik lewat firman Tuhan yang akan dipaparkan oleh hamba. Kita angkat satu pujian. Haleluya. 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 Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia, hari ini Tuhan kembali umat-Mu, Gereja Betel Indonesia, Alberta Ministry, dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan siaran online ini, biarlah kiranya Tuhan membuka hati kami, Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus-Mu mencelikan mata hati kami yang paling dalam, sehingga kami mengerti tentang kebenaran-Mu, mengerti dan juga mau memahami dan melakukan kebenaran-Mu. Berikan urapan kepada hamba-Mu Tuhan, urapan yang baru, urapan yang lebih baru, lebih dahsyat daripada urapan yang sebelumnya. Urapan kuasa Roh Kudus boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan hamba-Mu lagi yang memperkatakan, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara berbicara kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema perspektif kekekalan. Apa itu perspektif kekekalan? Mari kita akan membukanya di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat ke-29 sampai ke-32. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu
waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ayat terakhir 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa ternyata hidup ini singkat dan sementara. Kita nggak akan pernah hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Ada amin? Saya percaya bahwa fakta ini diketahui bukan hanya oleh orang Kristen. Fakta ini diketahui oleh semua orang. Orang yang beragama non-Kristen juga mengetahui. Bahkan orang yang tidak punya agama pun mengetahui dan tidak dapat memungkiri fakta realitas ini. Setiap orang pasti mati dan hidup ini terlalu singkat. Oleh karena itu, namun sesuatu yang ironis sekali, Bapak Ibu Saudara, di tengah kesadaran ini, manusia di dalam hatinya itu tidak pernah mau kehilangan apa? Kehilangan apapun yang dia sudah raih, kehilangan apapun yang dia sudah miliki. Tidak akan pernah rela manusia itu dengan barang yang dia sudah miliki, dengan harta yang dia sudah miliki, hilang dibawa oleh kesementaraan. Apa yang dia raih di dunia selama dia hidup, yang dia harus tetap dia bisa pegang erat, dia genggam erat sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat, kita ambil contoh lah ya, kita melihat penggalian arkeolog. Arkeolog itu menggali dan menemukan berbagai macam fosil dan berbagai macam penemuan di dalam dia menggali kuburan raja-raja. Saudara, dan setelah mereka meninggal dunia, mereka tidak hanya membawa tubuhnya sendiri, tetapi mereka seringkali raja-raja ini membawa replika. Apa itu replika? Replika itu adalah semacam patung daripada istrinya, berbentuk seperti muka istrinya, wajah istrinya, patung para pegawainya, patung para pengawalnya, dan patung juga para juru masaknya. Kokinya juga dibawa. Nah, patung-patung itu bersamaan dikubur dengan sang raja. Jadi seakan-akan mereka masih ada bersama-sama dengan sang raja. Nah, saudara yang terkasih, itu raja yang tidak kejam. Tapi kalau raja yang kejam saat itu, ketika sang raja meninggal, maka apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika sang raja meninggal, yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang terjadi adalah mereka membunuh istrinya. Sang raja membunuh istrinya, sang raja membunuh pegawainya, sang raja membunuh orang-orang kepercayaan, bahkan sang raja juga membunuh kokinya, sang raja membunuh juru masaknya, supaya bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan sang raja, mati bersama-sama dengan sang raja. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa sang raja yang hidup di dunia, yang diladeni, yang dilayani dengan orang-orang yang begitu banyak, ada para pengawal, ada koki, ada juru masak, ada semua, mereka dilayani, Bapak Ibu Saudara, mereka dilayani. Sang raja ini dilayani dengan luar biasa. Nah, sang raja ingin membawa semua kehidupannya itu ke dalam alam baka. Nah, tapi mereka tidak tahu, sang raja ini tidak tahu. Bahkan kalau sang raja ini mempunyai istri,
mempunyai beberapa selir, mempunyai mungkin 10 selir, 100 selir, nah itu juga dibawa, hari itu juga harus mati bersama-sama dengan sang raja. Tragis ya, ironis ya. Nah saudara yang terkasih, oleh karena itu di dalam hatinya mereka ingin, sang raja ini ingin mereka bersama-sama lagi di dunia yang akan datang. Karena mereka tidak mengerti tentang hal ini. Oleh karena itu, 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sangat jelas dikatakan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan bagian yang sangat indah dan sangat penting sekali. Kenapa? Bukan saja mengingatkan kita bahwa waktu ini begitu singkat, tetapi kita harus mempunyai sesuatu pemahaman. Orang dunia adalah bagaimana kita bisa melihat satu perspektif yang lain tentang kesementaraan dan singkatnya waktu yang kita miliki. Oleh karena itu 1 Korintus pasal 7 ayat 30 juga dikatakan, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Firman Tuhan ini memimpin kita bahwa waktu ini singkat. Oleh sebab itu kalau kita mau menjalani waktu ini, maka seharusnya kita tidak lagi terikat. Sebagai orang yang punya istri, kita seakan-akan tidak mempunyai istri. Ketika kita berduka, kita seakan-akan tidak berduka. Ketika kita menangis, seakan-akan kita tidak menangis. Apapun barang yang kita beli, kita tahu bahwa itu bukan milik kita. Kita membeli, tetapi seolah-olah kita tidak memilikinya. Mungkin kita punya rumah, ada 10, ada beberapa banyak. Kita seolah-olah kita tidak memiliki barang-barang tersebut. Kenapa? Karena memang itu hanya sementara, bukan milik kita pribadi. Saudara yang terkasih, karena apapun yang ada di muka bumi ini akan hilang, akan kelak, akan berlalu. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kita menjalani hidup ini, Paulus juga mengatakan bahwa jangan terlalu overwhelmed. Apa itu overwhelmed? Jangan selalu kita dilingkupi dengan hal-hal sosial dan material dunia. Nah, saudara yang terkasih, kita harusnya punya istri, tapi tidak seakan-akan punya istri. Kenapa? Harusnya kita berpatokan bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala rumah tangga. Waktu kita menangis, waktu kita hal-hal yang kita sudah diberkati, ternyata dicabut berkatnya, kita tidak lagi bersandar kepada material kita. Kita tidak lagi bersandar kepada apapun yang diberikan, tapi kita bersandar hanya kepada Tuhan yang punya kekuatan, kekekalan. Kita semakin mengerti, saudara, bahwa sebenarnya kita tidak harus terikat kepada materi. Itu bukan menjadi sandaran hidup kita. Seperti tadi saya katakan, yang menjadi sandaran hidup kita adalah kekuatan Tuhan. Karena Tuhan punya kekuatan dalam kekekalan. Oleh karena itu, kita menganggap materi itu adalah materi yang tidak terikat. Kita nggak akan pernah lupakan satu perkataan Ayub, di mana dia sekaligus kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan anaknya, ya kan, sekaligus dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan ternaknya, dia kehilangan, bahkan dia sakit borok dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan istrinya mengutuk Tuhan. Istrinya pun meninggalkan dia tinggal seorang diri. Tapi apa yang Ayub perkatakan pada Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara yang terkasih, kalimat ini diucapkan bukan karena dia tidak punya apa-apa. Mungkin kalau kalimat ini diucapkan oleh seorang yang tidak mempunyai harta, yang tidak mempunyai apa-apa dalam kehidupannya, ya berarti oke lah. Tetapi ini dilontarkan, perkataan ini diberikan oleh Ayub. Ayub seorang yang saleh, seorang yang kaya raya, seorang yang terhormat, terpandang. Apa ini saudara bisa bayangkan?
begitu terpandangnya Ayub, begitu terpandangnya terhormatnya dia, dalam sekejap semuanya hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan dia kehilangan segala-galanya, kehilangan istrinya, kehilangan semuanya, bahkan istrinya mengutuki Tuhan. Mengapa kau ikuti Tuhan yang seperti ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, ini mengatakan bahwa apa gunanya kita memiliki seluruh harta di dunia, memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 36. Dan ayat Lukas pasal 12 ayat 21 juga dikatakan demikian. Apa gunanya engkau menjadi orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jika engkau tidak kaya di hadapan Allah? Untuk apa, saudara? Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit juga dikatakan, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Biarlah hari-hari ini kita boleh menjadi kaya, tapi bukan kaya di dalam dunia, bukan kaya secara materi, tapi kita kaya berdiri di hadapan Tuhan. Waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita kaya, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan jelas, melakukannya, itu pasti akan memiliki pemikiran hikmat yang seperti ini. Ada satu pertanyaan yang paling penting. Apakah orang yang sudah mengerti tentang ajaran Alkitab ini betul-betul mengerti tentang arti kesementaraan dan arti kekekalan? Seharusnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap di dalam hidup kita hari lepas hari, kita menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti dunia. Karena kita bukan dari dunia, kita ini dari surga, kita ini dari kekekalan, harus kembali kepada kekekalan. Yang saya mau katakan di sini adalah, saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang mengerti Alkitab dengan baik, pemahamannya begitu dalam, seperti ahli Taurat, orang Farisi, dalam sekali pemahamannya. Tetapi mereka, cara hidupnya, pola hidupnya itu tidak bisa menjalani kehidupan dan mengerti bahwa sebenarnya hidup ini hanya sementara. Hidup dalam kesementaraan, mereka mengerti tentang perspektif kekekalan yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kita baru bisa memahami rencana Allah dalam hidup kita kalau kita mengerti tentang konsep ini. Dan kita tidak akan bisa memahami rencana Allah kalau resources, uang, apapun yang ada di dalam hidup kita, kita menjadikan itu sebagai destination, tujuan utama dalam hidup kita. Alkitab bukan hanya juga mengajarkan bahwa hidup ini singkat dan sementara. Dia tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Alkitab mengajarkan kita hidup yang sementara itu dilihat dari perspektif kekekalan. Kita melihatnya dari perspektif kekekalan. Itulah yang menjadi poin paling penting yang kita angkat hari ini dari Alkitab. Budaya kita adalah budaya yang selalu melihat dari sudut pandang world view, bersifat selfish dan bersifat egois. Itulah isme dari budaya kita sehari-hari, sehingga kita harus waspada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, supaya kita tidak terjebak jatuh menjadi orang Kristen yang di satu sisi kita mengerti tentang kebenaran, memahami tentang Alkitab, memahami tentang kebenaran, akan tetapi di sisi lain kita mengambil satu keputusan pilihan dan direction dalam hidup kita yang tidak dipimpin perspektif kekekalan. Bayangkan saudara, di satu pihak kita mengerti tentang kekekalan, tapi di satu pihak kita tidak berjalan menuju kekekalan, tapi kita berjalan menuju kebinasaan. Kita nggak mau mengerti tentang hidup kita tidak dipimpin oleh perspektif kekekalan. Nah, ada 3 diagnosa atau 3 analisa bagaimana hidup yang dipimpin oleh sikap selfish dan egois. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Orang yang bertindak, orang itu bertindak seolah-olah memang hidup itu semuanya cuma sampai di sini saja. Dan gejala pertama ini yang dipengaruhi pandangan selfish dan egois ini bertindak seolah-olah memang hidupnya semuanya di sini. Hidup ini singkat, hanya satu kali saja, dan kita sering mendengar hal itu. Wah, hidup hanya satu kali aja, bro. Sis, hidup hanya satu kali saja. Nah, udahlah, kita ngajar saja. Kita berpesta pora, kita makan yang paling enak, kita makan yang paling luar biasa, kita makan yang paling enak. Selagi kita masih hidup, kita enjoy. Saudara, coba kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang, kata Paulus ya, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab esok kita mati. Paulus bilang begitu. Jadi kalau nggak ada orang yang dibangkitkan dari mati, dan jika orang mati tidak dibangkitkan, maka baiklah kita besok kita makan, kita minum sepuasnya sebab besok kita akan mati. Alkitab bilang hidup ini sementara, harus dikorelasikan dengan bagaimana hidup ini sementara, bukan dari perspektif kesementaraan, tapi dari perspektif apa saudara? Kekekalan. Hidup sementara tidak boleh dikorelasikan dengan emang sama sementara. Di mana salahnya? Kalau kita korelasikan hidup ke sementara dengan sementara, dengan perspektif kesementaraan, maka hidup kita akan didrive dan kita akan mencoba meraih sebanyak-banyaknya sebelum hidup ini berakhir. Saudara, kita bisa menguji apakah hidup kita seperti demikian. Kita mencari uang, mencari segala sesuatu, bahkan semuanya. Ya kan, kalau bisa rumah, ada 10 mobil, ada 20, semua kita cari, kita kumpulkan semua. Sampai pada suatu ketika, apa yang terjadi? Kita akhirnya hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Karena kita sadar hidup kita hanya sementara, kita di-drive oleh keinginan yang terus kita mencari. Dan itu akhirnya merupakan fata morgana. Fata morgana, apapun yang kita sudah cari, apapun yang kita sudah raih, saudara, itu akan menjadi sementara saja, tidak akan menjadi kekal. Saudara yang terkasih dan semua, kita ingin apapun yang orang lain pernah miliki, kita ingin makan yang belum kita pernah makan, kita ingin ke tempat yang belum pernah kita pergi. Mungkin kita ingin pergi ke Antartika, kita pernah ingin pergi ke bagian utara, bagian selatan, bagian kiri, bagian kanan, Eropa, Amerika, dan yang lain yang belum pernah kita pergi, saudara. Apalagi kalau kita lihat Facebook teman-teman kita seringkali yang, waduh, mereka selalu penuh dengan kuliner, makanan, kesana kesini yang belum pernah mereka beli ini, beli itu. Saudara, mereka terobsesi dengan hal-hal tersebut. Dan akhirnya kita juga mungkin seringkali menjadi iri dengan hal-hal yang ini, hal seperti ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal ini, ada juga analisa yang kedua atau diagnosa yang kedua. Ciri dari budaya selfish hanya melihat bagi diri sendiri saja. Nah, kalau orang sudah berpikir hanya melihat materi ini dari hal-hal fisik yang hanya memuaskan dirinya sendiri, saudara. Dia mau meraih segala-gala, tapi mereka tidak pernah punya hati untuk memberi. Semuanya harus untuk diri sendiri. Yang lain tidak ada. Mereka nggak pernah hatinya terenyuh ketika ada orang miskin tidak mempunyai pakaian, orang miskin tidak mempunyai makanan, orang miskin mungkin tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka nggak peduli. Mereka hanya peduli tentang diri sendiri saja, dan mereka ingin menikmati segala-gala sampai hidupnya berakhir, saudara. Mungkin kalau kita tahu ada istilah the bucket list. Bucket list itu things you want to do before you die. Apa-apa saja yang ingin kau lakukan sebelum kau mati. Coba saudara, kalau kita tahu kita beberapa hari lagi akan meninggal, apa yang harus kita lakukan? Wah, cobalah kita cobain kue yang enak, kita cobain segala-gala yang enak. Semua benda, barang, semua yang baik kita mungkin mau coba. Mobil Rolls Royce kita mau coba, mobil Bentley kita mau coba, mobil-mobil yang enak, yang indah. Ya, semua. Nah, saudara, sebenarnya itu jangan menjadi tujuan hidup kita. Yang menjadi tujuan hidup kita adalah Kristus. Nah,
itu, alat-alat itu, atau peralatan, atau barang-barang yang mewah, itu semuanya dicipta sama Tuhan. Dan Tuhan ini memberitahu betapa baiknya Tuhan dan betapa indah pemeliharaannya dalam hidup kita. Benda-benda itu diciptakan bukan untuk menjadi destinasi, bukan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Ada apa sekarang? Benda-benda itu diciptakan hanya sebagai alat yang kita pakai. Oh, setelah kita pakai alat tersebut, puji Tuhan, enak sekali ya mobil ini. Puji Tuhan, enak sekali ya makanan ini. That's all. Bukan akhirnya kita berbondong-bondong, kita mencoba untuk membeli barang tersebut, kita kredit, kita membeli Mercy, kita membeli Rolls Royce itu dengan kredit. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Begitu juga dengan makanan-makanan yang mahal, kita mencoba membeli, akhirnya kita nggak bisa makan. Makan hanya 1 hari, mungkin makanannya 1-2 juta, ternyata hari besok kita sudah nggak punya uang lagi. Nah, hal tersebut saudara jangan menjadikan itu menjadi benda itu diciptakan hanya untuk dinikmati. Kita diberikan Tuhan karunia untuk menikmati. Ada amin saudara, bukan karunia memiliki. Karena memiliki itu hanya sementara. Orang yang punya rumah banyak juga hanya sementara. Orang yang punya rumah kontrak juga hanya sementara. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Yang menjadi berbeda adalah kita tidak boleh mengarahkan hati kita pada barang tersebut, tetapi kita mengarahkan hati kita kepada Sang Pemberi barang. Yang percaya katakan amin. Itu menjadi petunjuk buat kehidupan kita supaya kita lebih menghargai Kristus sebagai Sang Pencipta barang-barang tersebut, barang-barang yang nyaman yang kita pakai. Mungkin saudara masih ingat satu kisah, di mana kisah itu adalah kisah 10 orang kusta pada Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 19. Nanti Bapak Ibu saudara coba. Dalam kisah ini, saudara mengerti bahwa ternyata dari 10 orang kusta, 9 orang, 10 orang 10 disembuhkan, tapi 9 orang tidak pernah kembali kepada Kristus atau kepada Yesus. Yang 1 orang saja yang kembali. Jadi kalau kita melihat dari kisah ini, ternyata 9 orang ini menjadikan kesembuhan itu menjadi tujuan dalam hidup. Ada amin. Sedangkan yang 1 orang ini, kesembuhan itu hanyalah alat untuk dia bisa mencapai kepada Kristus, untuk dia bisa bertemu dengan Kristus, dia mengucap syukur kepada Kristus. Thank you Lord. Itu Kristus bilang, ya, inilah yang bukan karena kesembuhan, tetapi dia rindu untuk diselamatkan. Tujuan hidupnya bukanlah barang, tujuan hidupnya bukanlah kesembuhan, tujuan hidup kita bukan mujizat, tujuan hidup kita bukan hidup berkelimpahan, tujuan hidup kita bukan diberkati, tapi tujuan hidup kita adalah Kristus sebagai Sang Penyelamat dunia. Kekekalan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Kita perlu menyadari kepekaan dan kesadaran dan mengerti akan hal ini. Yang ketiga, saudara, kalau kita tahu bahwa orang hidup ini singkat dan sementara, dan kita sering bilang bahwa wah, dunia ini adalah surga. Nah, jadi tujuannya adalah dunia ini kita harus menjadikan dunia ini sebagai surga. Nah, ini juga berbahaya sekali, saudara. Makanya Paulus mengingatkan, marilah kita hidup di dalam waktu yang singkat itu bagaimana kita melihatnya yang benar. Jadi kalau kita rindu relasi suami dan istri, bukan perasaan hati suami dan istri itu menjadi final. No, saudara. Bukan juga ketika kita punya segala sesuatu dan itu menjadi final. Apa yang kau beli dan kau miliki tidak boleh menjadi final. Kalau menjadi final itu hilang, saudara akan stres, depresi. Dan mungkin saudara akan bunuh diri seperti banyak orang hari-hari ini. Belum lama ini saya dengar di berita, ya kan, di YouTube dan berita-berita di Detik, ada orang yang ingin bunuh diri di Sunter itu. Dari jembatan penyeberangan yang mau loncat, bagus sempat ditangkap seorang ibu-ibu dan akhirnya diselamatkan. Saudara, orang banyak hari-hari ini menjadi stres, menjadi khawatir hidupnya, apalagi dalam masa pandemi COVID ini, saudara, yang belum tahu kapan akan berakhir. Saudara yang terkasih, adanya kekekalan di sini bukan berarti kita tidak membutuhkan semuanya itu. Kita butuh hidup di dunia ini
cukup nyaman, tapi bukan super nyaman. Kita butuh hidup di dunia ini, kita butuh uang, kita butuh segala fasilitas. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dan kita harus peka akan hal-hal yang lebih besar kepentingannya daripada hal-hal dunia. Hal-hal kita didesain oleh Tuhan untuk peduli akan hal yang lebih penting, lebih besar daripada yang kita lakukan di dunia ini. Apa itu? Adanya kekekalan memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah persiapan, bukan tujuan akhir. Ada amin? Kita ini semua sedang mempersiapkan hidup kita. Kalau orang mau menjadi atlet, ingin menang dalam satu pertandingan, kita harus siapin semua. Olahraga, lari, jogging, mungkin bersepeda, sit up, push up, ya, sampai fit banget 100%. Dan dia mempersiapkan untuk menjadi pemenang. Misalnya seseorang mempersiapkan makanan, dia siapkan bumbunya, dia siapkan segala-galanya, akhirnya sampai itu makanan menjadi berguna, menjadi enak, saudara. Mungkin apalagi kalau orang ada pertandingan chef, itu mempersiapkan, saudara, mempersiapkan semuanya. Nah, hidup kita di dunia ini sebenarnya persiapan kita untuk tujuan akhir. Dan kita jangan sampai kita memakai semua resources yang ada di dunia ini untuk menciptakan surga dunia bagi kita. No way. Jangan kita memakai rumah kita, mobil kita, teman kita, fasilitas kita di dunia. Mungkin kita punya hubungan dengan para pejabat, kita pakai semua untuk membuat kita mempunyai tujuan akhir, yaitu kita menjadikan surga dunia bagi hidup kita. No. Itu akan mengecewakan kita pada akhirnya ketika kita sampai di ujung kehidupan kita. Saudara, adanya kekekalan ini akan membuat pengharapan kita itu indah. Oleh karena itu persiapannya harus sungguh-sungguh, tidak bisa main-main. Kesiapannya harus sungguh-sungguh. Dan kita lakukan di sini, apapun yang kita lakukan, persiapan yang kita lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan surgawi yang pada waktunya nanti harta kita itu ada di dalam kekekalan. Itulah kepuasan sejati. Karena kita tahu ada kekekalan, maka pengharapan kita di depan itu luar biasa indah. Adanya kekekalan senantiasa mengingatkan kita. Nah ini saudara, jadi kalau kita tahu nih ada persiapan untuk menuju kekekalan, apa yang kita lakukan? Kalau saudara ya, mau hidup saudara nyaman, tentram sampai pada masa tua, kalau saudara sakit-sakitan ada yang cover, biasanya saudara mempersiapkan apa? Asuransi, ya kan? Kita mempersiapkan asuransi sehingga ketika kita sakit, maka asuransi itu akan mengcover kita. Kita nggak punya uang saat itu, ada di cover asuransi. Karena kita mempersiapkan, kita membayar harga asuransi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, investasi kita pada kekekalan di dunia ini itu tidak kita hidup kita ini ada berbagai macam, ya kan? Ada sampah, ada spending yang nggak terlalu perlu, tetapi investasi ini yang akan kita perlukan, saudara. Dan investasi kekekalan ini kita nggak boleh berhenti satu kali saja, karena Tuhan mau kita itu selalu memikirkan tentang hal-hal ini, tentang hal kekekalan dan investasi. Jadi akhirnya kalau kita lihat di pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itulah investasi kita untuk kekekalan. Adanya kekekalan senantiasa mengingatkan kita bahaya dari godaan menyembah ciptaan, saudara. Bukan menyembah sang pencipta. Banyak kita seringkali menyembah teknologi lah kita sembah, raja kita sembah, orang kaya kita sembah, ya kan? Semua harta kita sembah, duit kita sembah, uang kita sembah. Saudara, jangan biarkan perspektif kekekalan ini nggak menyentuh seluruh aspek kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harusnya kita mengerti tentang the importance of eternity. Pentingnya sebuah kekekalan. Pentingnya kekekalan. Kalau kita melihat perspektif tentang pentingnya kekekalan, itu lebih penting dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan fokus kita harusnya ke sana. Prinsip ini akan membuat orang Kristen ini akan lepas hatinya dari kekuatan. Yang percaya katakan amin. Kalau dia punya istri, tapi seakan-akan tidak punya istri. Kalau dia punya barang, seakan-akan dia tidak punya barang. Kalau dia punya kegembiraan, seakan-akan dia tidak gembira. Itu namanya apa, saudara? Itu namanya kita legowo, namanya kita rela. Ketika barang itu hilang, ketika apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak lagi perlu khawatir. Engkau tidak akan mempunyai target duniawi. Kita prihatin, saudara. Dan sedih. Banyak orang Kristen gak yang mengarah hidupnya, tujuan hidupnya pada perspektif kekekalan, pada kekekalan. Tapi mereka hanya berbulan untuk dunia. Dan kita juga seringkali prihatin dan sedih. Begitu banyak orang Kristen yang mempunyai hidup dengan konsep miskin. Miskin itu bukan soal kuantitas, tapi miskin itu soal mentalitas. Miskin mentalitas itu nggak akan pernah bisa melihat apa yang diberikan itu sudah merupakan anugerah. Dikasih uang 100.000 rupiah, dia tetap mengeluh. Dikasih rumah 100 juta, dia tetap tidak puas. Dikasih rumah 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tetap tidak puas. Itulah mental miskin. Yang saya mau katakan, biarlah mental kemiskinan ini jangan membuat mental kemiskinan itu bisa membuat kita menjadi hidupnya hanya untuk perspektif kesementara, tidak perspektif kekekalan. Saudara yang terkasih, Paulus pernah berkata, aku miskin tetapi aku sanggup memperkaya hidup banyak orang. Dalam hal ini Paulus tidak berbicara soal berapa banyak yang kita miliki, kita punya. Tetapi dia berbicara soal mentalitas secara internal perspektif. Paulus bicara soal mentalitas orang Kristen dengan secara perspektif kekekalan. Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita sudah mendengar hal ini, saya rindu pada jemaat GBI Aberta, hidupnya setiap hari tidak mengejar harta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, kita boleh bekerja karena kita perlu uang untuk kita hidup. Tetapi jangan setiap hari kita kumpulkan itu dan itu menjadi tujuan hidup utama kita. No, itu tidak boleh menjadi tujuan. Itu hanyalah alat, itu hanyalah sesuatu yang kita dapat pakai untuk kemuliaan Tuhan. Uang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, harta kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, anak pun yang kita miliki kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, orang tua yang kita miliki, kita yang kita miliki, istri, suami yang dimiliki, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara. Dan biarlah hari ini kita belajar tentang perspektif kekekalan. Saya rindu seluruh jemaat, mari kita berjuang untuk merealisasikan perspektif kekekalan dalam hidup kita, agar kita hidupnya tidak penuh dengan kekhawatiran, agar hidup kita tidak lagi terikat dengan materi, dengan harta yang kita miliki dan apapun yang kita miliki di dalam dunia ini, mobil kah, rumah kah, deposito kah, saham kah, semua yang kita miliki, kita tidak lagi terikat. Kita tidak lagi terikat dengan istri dan suami yang kita miliki secara hati. Kita tidak boleh terikat dan melekat anak-anak yang kita miliki, orang tua yang kita miliki. Kita tidak boleh lagi terikat. Tetapi saya rindu seluruh jemaat yang terkasih yang mendengar online ini, kita setiap hari penuh dengan syukur dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu anugerah yang besar. Dan kita setiap hari hidup kita senantiasa didorong dari sudut pandang bagaimana kekekalan Tuhan memimpin kehidupan kita. Ada hal itu. Di situ kita akan memampukan kita bersyukur dengan limpah, menyadari setiap pemberian Tuhan. Kita bersyukur karena kita tahu hidup kita tidak selesai sampai di sini saja. Ada amin. Kita bersyukur bahwa hidup kita tidak selesai sampai di sini saja. Tetapi hidup kita
akan terus continue sampai di kekekalan. Sehingga kita tidak lagi memakai segala sesuatu yang kita miliki untuk diri kita sendiri, tetapi kita melihatnya dari perspektif surgawi. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Biarlah kita akan doa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang telah hamba sampaikan melalui Kristus yang menaungi hati hamba. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk umat. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ingin membuat satu pengumuman. Minggu depan, tepatnya tanggal 7 Februari, kita sudah akan beribadah secara tatap muka atau offline di gereja. Jangan lupa, minggu depan jam 10 tepat, kita akan berkumpul kembali di gereja, berfellowship, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan. Dan ini semua akan menjadi dupa yang berbawa harum bagi Tuhan. Demikian pengumuman hari ini. Dan biarlah hari Minggu yang indah ini, Bapak Ibu Saudara bisa menikmati betapa indahnya hari lepas hari yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan satu pujian, biarlah pujian ini akan mengakhiri ibadah pada hari yang indah. Bagaikan bencana siap itu, ku mau seperti Yesus. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa, syafaat dan berkat. Bapa yang baik, hari ini Tuhan, biarlah kami berdoa khusus untuk seluruh umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online ini. Biarlah kiranya Kau memberkati seluruh umat-Mu, Kau memberkati keluarga mereka, Kau memberkati usaha mereka, Kau memberkati apapun yang mereka lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati pelayanan mereka, memberkati kuliah dan sekolah mereka. Engkau memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin sedang terbaring sakit di rumah, sedang sakit, terbaring di rumah sakit, sedang sakit. Apapun yang hari ini mereka sedang derita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan bilur-bilurnya, Engkau mau menyembuhkan sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi.
Kami juga berdoa Tuhan, setiap para jemaat kami yang mungkin memiliki masalah yang berat dalam kehidupan mereka, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pergumulan yang lain. Hari ini kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kuasa melakukan segala perkara. Biarlah kita berikan segala sesuatunya perkara ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati juga Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada sampai ke daerah-daerah. Engkau memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami masalah besar dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati Tuhan anak-anakmu yang hari-hari ini Tuhan sudah melayani Tuhan, menyediakan video online ini Tuhan, mengedit video online ini, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini Tuhan, kiranya sebelum kami menutup ibadah ini, kami akan doa berkat bagi seluruh umat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang menolong seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus, sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus.